Halo guys, kembali lagi bersama saya. Ini ada satu berita ya. Dalam beberapa hari yang lalu ini, berita ini begitu viral mengatakan ada seorang pemuda ya yang disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca dan kemudian meninggal. Melihat berita itu, saya mengumpulkan data-data guys dan mencari apa sih perbedaan vaksin Sinovac yang selama ini kita dapat dan vaksin AstraZeneca guys. Mari kita lihat. Saya ingin menjelaskan ya, perbedaan antara Sinovac dan AstraZeneca. Ya, untuk saya jelaskan ini bukan karena apa-apa guys, karena saya ingin masyarakat tahu dulu apa itu vaksin AstraZeneca. Ya, jadi AstraZeneca itu berasal dari Inggris, dari Oxford Inggris. Ya, itu berasal dari adenovirus vector, vaksin yang disuntikan ke simpanse dan diberikan kepada manusia dan akan menimbulkan reaksi imun, guys. Dan dia mempunyai efikasi yang sekitar samalah, sekitar 70%-an. Ya, dan efek sampingnya yang saat ini kita ketahui dari report laporan adalah demam, menggigil, ya, rasa memar atau pegal di badan, dan khususnya di daerah tempat suntikan, nafsu makan yang berkurang, ya, cepat lelah, ya, terus juga ada kadang-kadang ruam seperti reaksi alergi, ya. Dan vaksin AstraZeneca ini bisa pada usia dia 18 tahun sampai di atas 60 tahun. Nah, apa itu dengan Sinovac? Sinovac itu berasal dari China dan itu adalah virus yang di-inactivated atau yang dilemahkan. Efek sampingnya memang dilaporkan lebih ringan, ya, yang dikatakan juga hampir tidak ada. Ya, kadang-kadang masih ada rasa demam atau kadang-kadang malah ada yang bilang nafsu makannya meningkat. Ada juga yang bilang menurun, ada juga yang bilang ngantuk. Ya, tapi guys, di literatur pun mengatakan memang lebih ringan dibandingkan dengan AstraZeneca. Dan efikasinya di Indonesia ya sekitar 65%. Nah, saya ingin menjelaskan yang disebut KIPI guys. Nah, ini penting sekali. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan KIPI itu adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi guys, dan menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Nah, jadi guys, kalau kita mengalami KIPI sebaiknya kita melaporkan ke Payankes dan juga melaporkan, nanti Payankes akan melaporkan reaksi-reaksi tersebut kepada pihak-pihak yang berikutnya. Nah, coba gini, saya ingin menjelaskan bahwa KIPI itu bisa terjadi karena adanya satu proses antigen yang tergantung di dalam vaksin tersebut. Itu bukan reaksi infeksi seperti biasanya, itu adalah reaksi antigen. Dan yang kedua, mungkin efek itu berasal dari komponen-komponen yang lain yang dari vaksin, seperti bahan pembantunya, penstabilnya, dan pengawetnya. Ya, demikian guys. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya, bahwa tanda-tanda KIPI itu kita bagi dengan ringan, ya. Ringan itu bisa seperti rasa sakit, bengkak di tempat yang disuntik, terus ada rasa demam, ada irritability, rasa lemah, lemas, dan itu semua sembuh sendiri guys. Yang khususnya AstraZeneca guys, saya ingin menjelaskan dari beberapa pengamatan yang saya dapat dari teman-teman saya, itu sebenarnya masuk reaksi ringan. Dalam 24 jam guys, dia bisa hilang. Nah, kalau reaksi berat itu yang kita sering dengar, itu sebenarnya jarang terjadi guys. Contohnya Pfizer itu bisa menyebabkan shock anafilaktik, ya, yang kita sebut respon daripada tubuh dan menyebabkan alergi yang berat. Dan yang berikutnya adalah kejang, terus adanya trombositopenia, dan sampai yang kita sering dengar itu adalah penggumpalan darah. Nah, saya ingin menjelaskan lagi tentang reaksi lokal. Nah,
Reaksi lokal itu seperti nyeri, ya, ada bengkak, ada kemerahan. Ya. Yang paling parah itu biasanya, makanya guys kalau hati-hati ya, kalau ada bekas suntikan merah, bengkak, nah sebaiknya itu segera ke dokter. Itu yang kita sebut selulitis guys. Nah yang berikut reaksi sistemik itu demam, nyeri otot seluruh tubuh, ya, atau mialgia bahasa kedokterannya. Dan nyeri sendi artralgia ya, memang kadang-kadang juga seperti ngilu-ngilu ya, lemas dan sakit kepala, tapi itu bisa kita atasi juga dengan pemberian mungkin paracetamol, ibuprofen, ya, dan obat-obat anti nyeri lainnya. Nah, reaksi lain yang saya sebut tadi sudah, itu bereaksi alergi, ya, berusaha biduran, ya, yaitu urtikaria, gatal merah-merah, ya, dan yang lebih parah lagi anafilaksis. Oke guys, jadi setelah vaksinasi, ya, biasanya kita lakukan kan pemantauan 30 menit, ya. Nah, di situ petugas kesehatan akan melihat apakah ada reaksi-reaksi KIPI ya tadi saya sebut ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kalau biasanya ringan sambil ada terjadian itu, biasanya kita dianjurkan untuk melakukan kompres dan segala macam lah, makan paracetamol. Tapi yang penting juga kita harus menelpon guys Vayankes ya, yang ada di tempat kita imunisasi tersebut. Nah, biasanya ada nomor juga tuh di kartunya yang harus dihubungi. Nah, sambil kita menghubungi itu, nah itu tadi saya bilang ada hal-hal yang bisa kita lakukan guys. Ya, kalau itu reaksinya lokal yang tadi saya bilang, ya itu bisa diberikan kompres, makan paracetamol. Nah, kemarin ini pengamatan saya beberapa hari itu khususnya untuk AstraZeneca itu ternyata ada reaksi demam, menggigil, nyeri, dan suhu bisa 37,7 sampai ada yang 39. Nah, itu bisa dengan paracetamol guys. Sambil menelpon juga, jangan lupa ya, tadi saya ingatkan Vayankes. Dan Kemenkes juga mengatakan kalau ada reaksi-reaksi tersebut ya cukup minum aja guys, yang baik ya 2-3 liter. Dan juga jangan mengenakan pakaian terlalu tebal, ketat, dan juga kalau mandi juga usahakan jangan mandi air dingin, sementara ya mandi air hangat juga. Nah, dan jika biasa ada reaksi lain, itu biasanya seperti reaksi alergi, ya umumnya bisa diatasi dengan antihistamin, anti alergi. Nah, semua kejadian-kejadian ini yang penting lagi guys, laporkan ke Vayankes dan nanti KIPI itu akan dilaporkan kembali kepada dinas kesehatan yang terkait seperti puskesmas, baik itu dinas kesehatan di kabupaten, di kota. Nah, pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan KIPI yang berat contohnya, atau mungkin mengalami gejala yang berlanjut, itu akan tetap dipantau guys, dan akan diinvestigasi. Nah, seperti yang kemarin guys, pemuda tadi, jangan cepat-cepat kita katakan bahwa itu karena KIPI. Bisa saja karena ada masalah komorbid lainnya. Jadi pesan saya terakhir guys ya, sebagai penutup ya, bagi masyarakat, bagi teman-teman semua, mari kita sukseskan program vaksinasi ini. Kalaupun sudah divaksinasi, ingat 5M ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan jangan mudik guys, atau banyak mobilitas. Oke guys, ini pesan penting dari saya untuk kali ini. Semoga kita sehat dan mari kita dukung program vaksinasi. Stay healthy.